Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan membahas akuntansi ijaroh. Apa itu ijaroh? Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam tanggungan dalam waktu tertentu yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik atas barang itu sendiri. Al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-iwad. Dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Pengertian ijaroh menurut Fatwa DSN MUI nomor 09 DSN MUI 4 2000 tentang pembiayaan ijaroh menyebutkan bahwa ijaroh adalah pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dasar hukum ijaroh. Ketentuan mengenai ijaroh terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma ulama, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Penjelasan atau pembayaran upah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasyas ayat 26, yaitu artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Yang berikutnya Al-Hadis. Ketentuan mengenai ijaroh juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, yaitu artinya berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Oke, yang berikutnya ijma ulama. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijaroh dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia, sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat dengan akan legitimasi ijaroh. Dari beberapa nas yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijaroh itu disyariatkan dalam Islam karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Rukun dan syarat ijaroh. Pada dasarnya, prinsip ijaroh sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijaroh objek transaksinya adalah jasa. Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijaroh hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dan syarat ijaroh ada 4, yaitu akid atau orang yang berakad, sigat, upah, dan manfaat. Yang berikutnya jenis-jenis ijaroh. Menurut Antonio, terdapat 2 macam ijaroh, yaitu ijaroh ala al-manafi dan ijaroh ala ama'al. Adapun penjelasan dari 2 jenis ijaroh tersebut adalah sebagai berikut. Ijaroh atas manfaat. Ijaroh ala al-manafi. Ijaroh ala al-manafi yaitu ijaroh yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil atau motor untuk dikendari, dan lain-lain. Yang berikutnya ijaroh atas pekerjaan. Ijaroh ala ama'al. Ijaroh ala ama'al adalah ijaroh yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Berakhirnya akad ijaroh. Menurut Harun, akad ijaroh dapat berakhir apabila telah terpenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang. Yang berikutnya, tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijaroh telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati seluruh ulama fikih. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad,
Yang berikutnya, menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang, maka al-ijaroh batal. Oke, yang berikutnya contoh studi kasus ijaroh dan IMBT. Yang pertama, tanggal 1 Maret 2010 Bank Syariah membeli mobil Avanza dengan harga dan biaya-biaya lain, yaitu harga perolehan sebesar 150 juta rupiah. Tanggal 10 Maret 2010 Bank Syariah melakukan transaksi ijaroh dengan data-data sebagai berikut. Jenis barang yang disewa adalah Avanza, harga barang perolehan sebesar 150 juta, nilai sisa atau residual value sebesar 0 rupiah, uang muka sewa sebesar 20 juta rupiah. Yang ketiga, kebijakan penyusutan aktiva tersebut selama 5 tahun, return yang diharapkan sebesar 20% per tahun. Alternatif pilihan, yang pertama ijaroh, yang kedua IMBT untuk masa sewa 2 tahun. Oke, yang pertama jurnal tanggal 1 Maret 2010 pembelian mobil. Persediaan ijaroh pada debit sebesar 150 juta, kas atau rekening pemilik aset pada kredit sebesar 150 juta rupiah. Yang berikutnya jurnal tanggal 10 Maret 2010 saat penyewaan mobil. Aktiva diperoleh untuk ijaroh sebesar 150 juta rupiah, persediaan ijaroh pada kredit sebesar 150 juta rupiah. Oke, yang berikutnya perhitungan penyusutan aktiva ijaroh. Metode garis lurus atau straight line method. Rumusnya, harga perolehan dikurangkan dengan nilai residu dibagi dengan jangka waktu penyusutan atau sewa. Yang pertama ijaroh, kebijakan bank disusut 5 tahun. Beban penyusutan per tahun 150 juta rupiah dikurangkan 0 dibagi dengan 5, maka didapatlah hasil 30 juta rupiah. Maka dalam per bulannya didapatlah hasil 30 juta dibagi dengan 12, didapat hasil 2.500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Yang berikutnya ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT, masa sewa 2 tahun. Beban penyusutan per tahunnya 150 juta dikurangkan dengan 0 dibagi dengan 2, maka didapatlah hasil 75 juta rupiah. Maka beban penyusutan per bulannya 75 juta rupiah dibagi dengan 12, maka didapatlah hasil 6.250.000 rupiah. Oke, perhitungan harga sewa. Pada ijaroh, modal penyewaan sebesar 30 juta rupiah, return 20% yang didapat, return 20% yaitu 6 juta rupiah, didapat dari 30 juta rupiah dikalikan dengan 20%, maka didapatlah hasil 6 juta rupiah. Maka harga sewanya 30 juta rupiah ditambah dengan 6 juta rupiah, didapatlah hasil 36 juta rupiah. Maka angsuran per bulannya adalah 3 juta rupiah. Untuk yang IMBT, modal penyewaannya adalah 75 juta rupiah, return 20% sebesar 15 juta rupiah yang didapat dari 75 juta rupiah dikalikan dengan 20%. Maka harga sewa sebesar 90 juta rupiah yang didapat dari hasil 75 juta rupiah ditambah dengan 15 juta rupiah. Maka angsuran per bulannya sebesar 7.500.000 rupiah. Oke, yang berikutnya tanggal 10 Maret 2010 Bank Syariah menerima uang muka sewa sebesar 20 juta rupiah dari penyewa. Maka kas atau rekening penyewa pada debit sebesar 20 juta rupiah, sewa diterima di muka pada kredit sebesar 20 juta rupiah. Yang berikutnya jurnal beban penyusutan. Pada ijaroh, beban penyusutan pada debit sebesar 2.500.000 rupiah. Akumulasi penyusutan aktiva ijaroh pada kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Yang berikutnya ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT. Beban penyusutannya pada debit sebesar 6.250.000 rupiah. Akumulasi penyusutan pada kredit sebesar 6.250.000 rupiah. Oke, yang berikutnya jurnal penerimaan pendapatan ijaroh. Yang pertama ada pengakuan pendapatan sewa dari uang muka. Sewa diterima di muka
pada debit sebesar 3 juta rupiah, pendapatan sewa pada kredit sebesar 3 juta rupiah. Yang berikutnya pengakuan pendapatan sewa langsung, tidak dari uang muka. Kas atau rekening penyewa pada debit sebesar 3 juta rupiah, pendapatan sewa pada kredit sebesar 3 juta rupiah. Yang berikutnya jurnal penerimaan pendapatan IMBT, pengakuan pendapatan sewa dari uang muka. Sewa diterima di muka pada kredit pada debit sebesar 7.500.000 rupiah. Pendapatan sewa pada kredit sebesar 7.500.000 rupiah. Yang berikutnya pengakuan pendapatan sewa langsung, tidak dari uang muka. Kas atau rekening penyewa sebesar 7.500.000 rupiah pada debit, pendapatan sewa pada kredit sebesar 7.500.000 rupiah. Yang berikutnya penyajian transaksi ijaroh, pendapatan sewa atau harga jual sebesar 3 juta rupiah, pengeluaran beban bank atau HPP, beban penyusutan sebesar 2.500.000 rupiah, beban pemeliharaan sebesar 0 rupiah, beban lain sebesar 0 rupiah, maka total beban bank sebesar 2.500.000 rupiah. Pendapatan neto ijaroh atau keuntungannya 3 juta dikurangkan dengan 2.500.000 rupiah, maka didapatlah hasil 500.000 rupiah. Yang berikutnya penyajian transaksi IMBT, pendapatan sewa atau harga jual 7.500.000 rupiah, pengeluaran beban bank atau HPP, beban penyusutannya sebesar 6.250.000 rupiah, beban pemeliharaan sebesar 0 rupiah, beban lain sebesar 0 rupiah, maka total beban bank sebesar 6.250.000 rupiah. Pendapatan neto IMBT atau keuntungannya 7.500.000 rupiah dikurangkan dengan 6.250.000 rupiah, maka didapatlah hasil 1.250.000 rupiah. Jurnal pembinaan hak khusus IMBT melalui hibah. Seluruh pendapatan sewa telah diterima dan objek sewa tidak memiliki nilai sisa, maka pada jurnal dicatat akumulasi penyusutan aktiva ijaroh sebesar 150 juta rupiah pada debit, beban hibah ijaroh sebesar 0 rupiah pada debit, maka pada aktiva sebesar 150 juta rupiah di kredit. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.